Selamat pagi sahabat Alkitab yang terkasih. Marilah kita mengawali hari ini dengan melakukan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini berasal dari kitab Kejadian pasalnya yang ke-17, ayat 12 sampai 16. Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat, yakni setiap laki-laki di antara kamu turun-temurun, baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing, tetapi tidak termasuk keturunanmu. Orang yang lahir di rumahmu dan orang yang kau beli dengan uang harus disunat. Maka dalam dagingmu lah perjanjianku itu menjadi perjanjian yang kekal. Dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit katannya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Ia telah mengingkari perjanjianku. Selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham tentang istrimu Sarai, janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah, itulah namanya. Aku akan memberkatinya dan daripadanya juga, aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Bahkan aku akan memberkatinya sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa. Raja-raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya. Terdapat sebuah pernyataan yang Tuhan berikan yang sekilas terdengar sangat mengerikan. Pada ayat 14, Tuhan memberikan peringatan kepada Abraham bahwa orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit katannya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Ia telah mengingkari perjanjianku. Namun apabila kita cermati lebih seksama pernyataan tersebut, maka kita akan dapat dengan jelas menemukan sebuah ketegasan sikap dari Tuhan, yang juga Tuhan inginkan muncul pada diri setiap orang dalam kelompok Abraham. Peringatan yang Tuhan tegaskan tersebut menjadi sebuah penanda betapa seriusnya perjanjian yang sedang Dia jelaskan kepada Abraham. Artinya, Abraham juga perlu memahami bahwa ia dengan seluruh anggota kelompoknya akan mengalami bentuk hidup yang berbeda pada saat mereka mengikatkan diri dengan perjanjian Tuhan tersebut. Salah satu bentuk perubahan dari perjanjian Tuhan adalah identitas yang terjadi pada Abram dan Sarai. Nama keduanya diubahkan oleh Tuhan menjadi Abraham dan Sarah untuk menekankan nilai kemakmuran yang akan terjadi dalam kehidupan mereka kelak melalui hadirnya keturunan yang berlimpah. Abraham dan Sarah akan menjadi bapak serta ibu bangsa-bangsa. Hal ini tentu merupakan sebuah perubahan yang sangat radikal, mengingat kondisi keduanya yang sudah sangat berumur. Artinya, secara akal manusiawi, Abraham dan Sarah sangat tidak mungkin memiliki keturunan pada umur yang begitu tua. Meski demikian, inilah bentuk totalitas perjanjian Tuhan yang diberikan bagi Abraham dan Sarah. Perjanjian Tuhan tidak pernah main-main. Tuhan secara serius merancang dan menyediakannya bagi Abraham, simbol dari setiap umat percaya yang bersedia untuk menghidupi perjanjian tersebut. Melalui permenungan ini, kita juga dapat menyadari bahwa dengan menghidupi perjanjian Tuhan, berarti kita juga akan mengalami perubahan hidup yang begitu mendasar dan visioner. Ingatlah, bahwa menjalani hidup sebagai umat Tuhan berarti kita siap untuk mengalami transformasi yang semakin sesuai dengan kehendak-Nya. Pertanyaannya sekarang, apakah kita siap untuk diubahkan oleh Tuhan? Marilah kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk permenungan yang boleh kami nikmati pada hari ini. Terima kasih untuk pernyataan Tuhan yang begitu tegas mengajarkan kami betapa pentingnya bagi kami dalam menghidupi perjanjian dan keimanan kami dengan Tuhan. Tolonglah kami Tuhan untuk menikmati semua bentuk perubahan, transformasi hidup yang Tuhan rancang dan lakukan dalam kehidupan kami. Biarlah kami boleh menikmati itu dengan bertanggung jawab dan kepatuhan sebagai umat-Mu yang setia. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menyerahkan kehidupan kami. Amin.